daripada mereka kehabisan ide kan banyak UMKM sekarang paling banter apa coba? CI, babi bakar, ya kan? Nah, belum ada loh UMKM yang saya lihat khususnya di Kota Kupang ya kan gitu, yang bawa makanan tradisional apa begitu kemudian dijual. Coba kalau ada itu kan luar biasa sekali ya, makanan dari berbagai daerah di NTT tapi dikemas yang baru, di varian yang baru. Belum ada loh ya. Halo, selamat pagi Tribuners, di mana saja berada. Kita kembali lagi dalam Kupas Editorial Pos Kupang. Setelah beberapa hari tidak bertemu ya, hari ini kita bertemu lagi dalam Kupas Editorial. Nah, Kupas Editorial Pos Kupang hari ini mengangkat tentang T.O. Renda raih penghargaan Muri. T.O. Renda ini apa dan juga kenapa sampai meraih penghargaan Muri? Kita akan membahasnya dengan Koordinator Liputan Pos Kupang, Kakak Noveni Leo. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Ella, selamat pagi Tribuners. Oke, Kakak mungkin bisa menjelaskan kepada Tribuners nih, T.O. Renda ini sebenarnya saya sendiri baru mengetahui pada pagi hari ini setelah akan membahas editorial. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners nih. Baik, terima kasih Ella. Saya pun baru mengetahuinya apa sebenarnya tarian T.O. Renda ini ya sejak kemarin ya. Tentunya kita melihat bahwa tarian T.O. Renda ini berasal dari Rotendao ya Ella ya. Ya, berasal dari Kabupaten Rotendao di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Tarian T.O. Renda ini biasanya Ella kalau zaman dahulu ya, biasanya itu ditarikan untuk penyambutan hasil panen. Panen. Jadi sukacita masyarakat ketika panen berlangsung di wilayahnya, kemudian mereka menarikan tarian T.O. Renda ini. Dan seringkali juga mereka dalam tarian T.O. Renda ini biasa disisipi dengan lagu-lagu T.O. Renda itu. Ada lagu T.O. Rendanya tuh ada ya Pak. Jadi penari beberapa orang menari, kemudian diiringi lagu T.O. Renda itu seperti itu. Tapi belakangan hari tarian T.O. Renda ini namanya kita sudah modern nih. Tetap dilakukan ketika hasil panen, biasa terutama masih di wilayah-wilayah perkampungan desa ya masih ini. Tapi kalau di perkotaan biasanya tarian ini akhirnya juga ditarikan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang ketika datang berkunjung ke wilayah. Dimaksud di Rotendao kemudian biasa masyarakat atau beberapa penari akan memperagakan atau menyajikan tarian itu untuk menyambut para tamu seperti itu. Oh iya, tarian T.O. Renda ya. T.O. Renda ini. Nah ini kemudian bagaimana sehingga akhirnya meraih penghargaan Muri? Nah ceritanya seperti ini nih Ella. Kemarin kan 1 Juli HUT Bank Indonesia ya ke 69 tahun dan sehari kemudian tanggal 2 Juli itu juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kabupaten Rotendao ke-20. Kemudian ada pemikiran gimana nih mungkin dari pihak BI berkolaborasi dengan pemerintah daerah Rotendao, kita buat apa nih yang spesial. Akhirnya tercetuslah ide itu, kita mengemasnya dalam bentuk, salah satu acaranya dalam bentuk menarikan tarian T.O. Renda ini. Dan yang menariknya adalah banyak loh yang ikut tarian T.O. Renda itu Berarti secara massal ya? Secara massal, artinya kita bikin dalam bentuk massal. Sebanyaknya yang terlibat saat itu 2051 penari. 2051 banyak sekali kan Ella. Dan itu berasal dari anak-anak pelajar SD dan SMP ya, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Itu. Saya tidak membayangkan Ella, gimana mengumpulkan 2000 itu latihannya bagaimana, juga persiapannya bagaimana dan kostumnya bagaimana, luar biasa ya Ella. Ini luar biasa, orang-orang yang dimulai kegiatan ini juga tentunya luar biasa mengarahkan tenaga ekstra untuk bisa menghadirkan kegiatan ini. Akhirnya inilah keunikannya ya, sehingga ketika diajukan ke Muri, Museum Rekor Indonesia akhirnya bisa menerima penghargaan Muri. Tarian T.O. Renda ini luar biasa ya. Proses siap nih untuk Bupati Rote dan juga Bank Indonesia ya, yang sudah
mempromosikan salah satu budaya di Nusa Tenggara Timur, yaitu tarian Teorenda ini, sehingga orang bisa kenal. Kita memang Nusa Tenggara Timur juga kaya dengan segala, selain pariwisata kita juga punya kebudayaan yang cukup banyak, sehingga dengan adanya penghargaan seperti ini sudah lebih kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, kalau untuk Nusa Tenggara Timur sendiri nih Kak, sudah berapa banyak rekor muri untuk tarian-tarian atau hal-hal lain gitu? Oh, catatan saya banyak ya Ella ya. Kemarin juga saya kepo-kepoinnya. Apa saja sih yang dapat kita NTT dan yang berhasil saya kumpul beberapa hal ya. Kita hampir setiap tahun loh Ella, kita ternyata meraih penghargaan muri loh. Masuk ke dalam daftar Museum Rekor Indonesia loh. Kita sebut saja sekitar 5 tahun terakhir ya yang saya mencari datanya itu. Kita lihat Ella, di tahun 2017 ya, 5 tahun lalu ya, 2017 itu kita pernah mendapat penghargaan muri juga untuk tarian Likurai. Ya. Di Pulau Vehan. Di Pulau Vehan. Itu kampungnya Ella ya, kalau nggak salah. Dekat kampung saya. Ya. Waktu itu ikut nggak ya? Dulu Gembala Sapi ikut dong. Ikut ya. Itu tuh melibatkan sekitar 1000 ini di gambar ini ya, Ella ya. Itu melibatkan sekitar 1.500 penari ya. Dan itu juga saya pikir dari anak-anak sekolah ya. Ini bisa ya, dari anak-anak sekolah ya, dengan mereka mengenakan pakaian adat dari ini. Kenapa bisa masuk muri? Ini yang menarik. Karena kalau tadi di Rotendau mereka hanya penari-penarinya berasal dari daerah situ, yaitu anak-anak sekolah. Tapi kalau yang di Pulau Vehan ini mereka melibatkan penari dari 2 negara, yaitu negara Indonesia, kita sendiri Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, penarinya dan dari warga Timor Leste, negara RTPL. 1.500. Ini juga susah loh Ella mengumpulkan, benar. Apalagi ini bukannya dari negara sini, mereka kesana mungkin pakai paspor atau apa gitu kan, demi untuk bisa bersama-sama menarikan tarian Likurai ini ya, untuk mempromosikan budaya, dan ini mendapat penghargaan dari muri. Dan tarian Likurai ini juga sama sebenarnya, seperti maknanya itu sama seperti Teorenda ya, untuk sukacita sepertinya ya Ella ya. Gimana Ella? Taunya orang Saksana tarian Likurai ini untuk apa nih? Kalau biasanya tarian Likurai itu adalah tarian sukacita ya, untuk menyambut seperti yang Teorenda tadi, untuk menyambut tamu kehormatan, untuk merayakan sesuatu gitu, kemenangan atau apapun. Kalau dulu juga saya lihat catatannya untuk menyambut pahlawan ya, yang pulang dari medan perang yang dalam keadaan selamat ya, sehingga mereka bersyukur ya. Kemudian bergeser ke yang itu tadi, sama seperti Teorenda ya, akhirnya saat ini untuk menyambut tamu-tamu penting yang datang ke wilayah itu. Itu 2017 era. Di 2018 di HUT TNI 5 Oktober ya, dalam bulan Agustus itu, tapi Poco-Poco itu meraih rekor muri juga. Itu lebih luar biasa. Ella tahu berapa penari? 65.000. 65.000 saja kita bayangkan. 1.000 saja sedikit, 65.000. Itu dari seluruh Indonesia ya. Tapi kan Poco-Poconya tarian dari timur ya. Kemudian malah Agustus, September 1 bulan kemudian, HUT TNI 5 Oktober itu kita juga meraih muri dengan penari terbanyak 346.000. Lebih tinggi dari lebih banyak lagi. 65 sama 365, mana yang banyak sih? 65 atau 346? 346.000 ya? 346.000, Tribuners, bayangin. Itu kalau dilihat dari atas sudah seperti semut kali ya? Iya, sudah seperti semut, tapi itu yang menariknya emang mereka dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, jadi serentak menarikan pada saat HUT TNI 5 Oktober 2018 itu. Jadi itu tarian juga Gemu Famire ya. Gemu Famire ini kan kita tahu berasal dari Nusa Tenggara Timur kan, dari Kabupaten Sika ya. Dan Gemu Famire lagunya itu enak sekali ya, kalau lihat kita di pesta-pesta tuh begitu lagu itu kayaknya kita punya kaki. Kita tidak bisa duduk tenang ya. Kita tidak bisa duduk tenang. Kita akan memenuhi tenda ya. Seperti itu. 346.000 itu 2018. Kita patut berbangga loh. Karena walaupun ditarikan oleh semua kan itu asalnya berarti dari kita ya. 2019 HUT Kota Kupang loh ya.
2019 lalu di 25 April kita punya CI terpanjang. CI terpanjang. 2 meter. CI yang di ya, bawah ini CI terpanjang ini ya. 2 meter bro. Yang belum pernah cicipi CI-nya Kota Kupang segera datang ke Kota Kupang. Ya kan? Ini bisa disediakan 2 Ini meter. loh 2 meter loh. Akhirnya mendapat bukan murid tapi dari lembaga prestasi Indonesia. Lepri ya kalau tidak salah singkatannya Lepri itu dapat. Enak sekali ya, Ella ya CI-nya. CI ya dibayangkan saja sudah enak. Rasanya kepengin makan gitu. Dan CI kita itu sebenarnya daging asap ya Ella ya. CI itu daging asap, bisa daging babi, bisa juga daging sapi. Luar biasa enaknya. Dan untuk anak-anak sekolah malah ada lagi yang kita dapat nih Ella dari Muri ya. Itu ada di SMP Negeri 4 Omesuru Kabupaten Lembata. Lembata. Itu mereka mendapat rekor muri karena, nah ini kepala sekolahnya nih, karena sepanjang periode April 2021 sama 2022 mereka menulis buku fiksi dan non fiksi terbanyak SMP 4 Omesuru Lembata. Saya tidak bisa membayangkan orang menulis satu buku saja kadang membutuhkan perjuangan. Ini berapa banyak buku yang mereka tulis sehingga bisa meraih masuk Lembata loh, kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu 2021-2022 dan yang terakhir 2022 ini kita mendapat muri juga untuk tarian teorenda seperti itu dengan 2051 penari. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan karena kita memiliki banyak potensi untuk bisa meraih muri ini tergantung niatnya ya. Benar. Dan kita tahu juga ya bahwa di setiap daerah itu kan tadi Ella bilang banyak potensi. Kebudayaan kita punya banyak, kemudian juga tarian kita punya di masing-masing daerah kan berbeda ya. Itu tadi kayak di Kabupaten Belu ada Lurai, Rote ada teorenda, Momere mungkin ada Gemu Famire itu tarian yang semi tradisional ya. Karena ini ya, terus semi loncat-loncat. Kayak itu daerah saya tuh ya. Banyak potensi makanan juga berbeda. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerah itu mengemas itu, kemudian bisa menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama untuk bisa masuk muri. Tapi kalau saya pikir bukan hanya kita sasarannya sebenarnya yuk bikin suatu kegiatan, membuat sesuatu yang unik tentang mengangkat kebudayaan adat kita. Bukan hanya sebenarnya untuk masuk muri sebenarnya, tapi bagaimana untuk bisa mengembangkan potensi daerah itu dan juga bisa mempromosikan melalui kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke muri itu. Juga selain itu juga untuk melestarikan apa yang kita punya ya. Kalau tidak lama-lama hilang loh, orang tidak tahu kan karena banyak sekali adat budaya atau kebiasaan-kebiasaan tradisional yang kemudian akhirnya malah generasi sekarang kalau kita tanya nggak tahu. Saya juga banyak tidak tahu tentang. Sehingga itu sebenarnya tugas tanggung jawab pemerintah daerah dan juga dukungan masyarakat ya, tokoh masyarakat, tokoh adat bagaimana ini. Kalau tidak mereka kemudian meninggal, anak cucu generasi tidak tahu tarian itu dan sebagainya. Dan ini tadi kita sudah berbicara tentang tarian-tarian yang dimiliki Nusa Tenggara Timur. Ada satu tarian juga yang tidak kalah menghebohkan yakni dari Kabupaten Ngada. Jain. Nah ini Jain mungkin kedepannya seperti apa nih? Iya, saya pikir juga Jain itu dulu pernah heboh di masanya ya. Ya teman-teman kita Pos Kupang kan juga banyak ya berasal dari Ngada ya. Iya ya. Harusnya pemerintah setempat atau pihak-pihak terkait, yuk kayaknya kita sama-sama yuk mungkin menarikan tarian Jain ya dengan berpakaian ini ide saja ya, berpakaian adat dari semua saja daerah, tetapi menarinya kita menari Jain seperti gitu ya, supaya juga bisa masuk ke muri, ya. Jadi karena saya membayangkan itu ada kalau misalkan masing-masing orang dengan pakaian adat sendiri, tetapi menarikan tarian Jain. Jadi menggambarkan satu dalam keberagaman sendiri. Keberagaman kebinekaan tunggal ika yang kita menonjolkan tentang Jain. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang itu, di mana nih tempatnya ya? Paling banter-banter di lapangan Polda ya mungkin ya, yang luas ya, atau di lapangan sekitar Dalasiana ya begitu ya, karena kan harus ngumpulin banyak massa nih ya, seperti itu. Jadi kemudian kita menari kan luar biasa tuh, saya pikir bisa juga.
Jadi ini ide brilian dari kita ya kita dulu ya Ella ya. Ini sekarang tergantung siapa nih yang mau menyelenggarakan, benar kan? Karena Gemuk Family sudah ada urinya, Likurai sudah ada, ini Teorenda sudah ada. Kemudian mungkin ada lagi satu yang dari Rote, tarian apa yang hanya pakai kaki itu? Foti itu juga kan bisa itu. Sabu misalnya apa, dan juga bukan tarian kan, tapi makanan yang kayak tadi sudah ada sei. Terus di Ella biasa di Belu apa ya makanannya? Kalau makanan yang tradisional sekali itu sebenarnya saya sudah tidak tahu lagi. Iya, tetapi yang masih saya ingat waktu itu almarhum anak saya itu pernah membuat salah satu panganan yang dibakar itu, campuran antara pisang, jagung, sama apa lagi kelapa itu dibakar. Itu terakhir kali saya makan itu SD itu berapa bulan yang lalu. Dan pernah tidak mencicipi itu lagi? Sekarang tidak pernah, bahkan tidak pernah ada yang buat lagi. Itulah sebenarnya yang harus kita tetap menggali kembali potensi-potensi daerah, adat istiadat, tradisi yang baik. Kemudian kita bisa terus mengembangkan, melestarikan ya. Dengan cara kayak gitu, paling tidak memang harus didokumentasikan ya hal seperti itu. Jadi tugas pemerintah daerah lagi itu adalah mendokumentasikan berbagai potensi daerah, adat istiadat, tradisi, makanan-makanan lokal tradisional yang bisa di jadi saya bilang tadi sasarannya sebenarnya bukan murid, tapi sasarannya bagaimana upaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan supaya generasi anak cucu kita bisa tetap mengetahui dan bahkan melihat, bahkan mungkin untuk makanan mereka juga bisa membuat walaupun di abad-abad mendatang, karena ada dokumentasi itu baik, tersimpan dengan baik. Benar. Karena seperti contoh makanan yang dari daerah saya tadi, karena kan mungkin saya masih sempat mencicipi di waktu kecil, dan keponakan saya saat ini sudah tidak tahu lagi ini apa. Bahkan mereka mungkin tidak orang bilang tidak satu frekuensi dengan makanan itu, karena mungkin kan orang bilang cita rasa lidahnya berbeda, tetapi itu sebenarnya peluang loh. Ketika makanan-makanan tradisional itu dikembalikan atau dibawa masuk ke abad ini, kemudian dikemas atau diolah dengan varian rasa yang berbeda, tentu akan bisa menarik dan akannya abadi dan bisa dicicipi ya kan. Dicampur biasa kan kalau orang itu yuk kita bikin variasi ya kan. Akhirnya bisa kan sebenarnya. Saya langsung jadi ada ide nih. Iya kan, benar kan? Itu apa tadi pisang goreng, jagung sama apa? Kelapa ya. Tapi kemudian nanti dikasih rasa keju. Ini originalnya ini. Rasa keju, rasa coklat ya kan? Makanan tradisional yang kemudian disulap, dimodifikasi menjadi baik. Akhirnya dia akan bisa ada sepanjang masa. Ini peluang usaha nih sebenarnya Ella ya. Benar. Peluang usaha juga. Cuman untuk proses membuatnya itu yang memakan waktu, butuh kesabaran sebenarnya. Karena generasi sekarang mungkin sudah bukan tipe yang sabar lagi, maunya instan. Jadi akhirnya yang kebiasaan-kebiasaan itu ditinggalkan seperti itu. Ini juga catatan, berarti ini juga PR bagaimana upaya para pendidik ya di tingkat-tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga sekolah menengah pertama dan menengah atas ya. Kan ada tuh kalau sekolah menengah atas kan ada kejuruan-kejuruan bagaimana juga menampilkan makanan-makanan tradisional yang diolah dengan secara modern, kekinian, sehingga makanan itu akhirnya bisa ada sepanjang masa. Ya kan? Kalau sekolah kejuruan kan ada tata budaya, jangan hanya kita bisa, karena seringkali saya lihat di sekolah-sekolah jurusan tata boga itu juga mereka makanan dari luar itu loh ya, luar negeri yang kemudian mereka olah ya. Itu bagus sehingga kan kita juga tahu nih. Tapi bagaimana kita coba sisipi dengan makanan tradisional yang kita bawa ke kejuruan-kejuruan sekolah itu untuk bisa dikembangkan dan dikemas dengan baik. Jadi bagus. Ya, ya. Luar biasa. Karena memang kalau misalnya setiap makanan lokal di daerah kita dikembangkan, sebenarnya itu kaya sekali. Kita sudah kaya budaya, pariwisata, makanan apa yang tidak ada sebenarnya. Dan juga warisan ya, berarti itu dengan sendirinya kan kita sebenarnya mewarisi budaya itu dan kemudian melestarikan, mewarisi dan melestarikan. Jangan sampai habis di kita. Seperti Ella tadi, saya hanya mencicipi SD ketika tahun sekian, habis
generasi anak cucu dan masyarakat lain, jangankan masyarakat di NTT, di luar NTT bahkan tidak tahu sama sekali akhirnya kan, karena tidak terus dibawa ke masa ini dan tidak terus dikembangkan. Jadi ini sebenarnya pekerjaan besar ya untuk semua elemen pemerintah, masyarakat dan juga stakeholder terkait ya yang bergerak di bidang pariwisata. Pekerjaan besar tetapi tidak berat ketika melibatkan banyak orang dan banyak pihak, dan UMKM saya rasa ada di setiap daerah ya. Bagaimana pelatihan yang diberikan kepada mereka mulai sekarang bisa menyentuh budaya-budaya yang old, budaya-budaya dulu, makanan-makanan tradisional dulu, potensi-potensi lainnya yang masa lalu untuk dibawa ke masa kini. Bagaimana memberikan pelatihan kepada mereka untuk bisa mengembangkan tradisi-tradisi budaya-budaya makanan-makanan tradisional dengan lebih baik ya. Daripada mereka kehabisan ide kan banyak UMKM sekarang paling banter apa coba? CI, babi bakar, ya kan? Nah, belum ada loh UMKM yang saya lihat khususnya di Kota Kupang ya kan gitu, yang bawa makanan tradisional apa begitu kemudian dijual. Coba kalau ada itu kan luar biasa sekali ya, makanan dari berbagai daerah di NTT tapi dikemas yang baru, di varian yang baru. Belum ada loh ya. Jadi Tribuners sekalian yang menyaksikan juga mungkin bisa langsung terpikirkan untuk membuat usaha dari makanan-makanan lokal yang hampir terlupakan oleh generasi saat ini. Oke. Nah Kak, di akhir acara kita mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat, pemerintah, atau siapapun Tribuners yang menyaksikan pada saat ini. Baik, mewarisi budaya itu adalah penting. Bagaimana kita harus bisa mengetahui budaya, mengetahui adat istiadat, mengetahui nilai-nilai dari suatu daerah itu penting. Apalagi kita di daerah asal masing-masing itu penting. Tapi mengetahui saja tidak cukup. Bagaimana apa yang kita tahu itu, apa yang kita wariskan itu bisa kita kembangkan dan bisa kita lestarikan. Plus bisa kita promosikan bukan saja untuk keluarga anak cucu kita, tapi juga bisa kita promosikan keluar dari wilayah kita, keluar dari keluarga kita, warisan itu, sehingga tidak saja kita yang kenal, tetapi dunia juga mengenal, dan sehingga juga goal besarnya peradaban itu tidak punah, supaya peradaban yang kita miliki saat ini bisa terus diketahui di masa peradaban yang akan datang, seperti itu lewat hal-hal yang sekarang kita lakukan. Oke. Nah baik, terima kasih Kak Novel yang sudah hadir dan bergabung dan berbagi dengan Tribuners pada pagi hari ini. Tribuners itu dia tadi Kupas Editorial Pos Kupang dengan tema Teorenda Raih Penghargaan Muri. Akhir kata saya Uzurasi dan rekan Kak Novel Mileo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Kupas Editorial berikutnya. Salam sehat. Oke. Thank you. Terima kasih Kak Feni.